Shalom saudara, kita bersama-sama kembali dalam program pendewasaan iman 27 November 2022. Dan tema hari ini adalah menanti dengan berjaga dan terjaga. Saudara, hingga hari ini ada begitu banyak orang yang suka menafsirkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tanggal tertentu, bulan tertentu, peristiwa tertentu. Dan sampai sekarang masih banyak umat yang bisa dibohongi. Mengapa? Karena begitu percaya dengan ucapan, ramalan, dan yang biasanya melakukan adalah para pendeta mereka. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena umat juga kurang memperhatikan firman Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-36 dikatakan, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi jangan pernah percaya siapapun, alim ulama manapun, orang hebat manapun yang kemudian meramal kedatangan Kristus yang kedua kali. Tidak ada yang tahu, hanya Bapa seorang. Tetapi mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali, ketika saat itu datang, dan selama kita menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali, ada hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, di dalam Injil Matius, Yesus memberikan penekanan tentang waktu kedatangan anak manusia yang tidak terduga dan tidak diketahui oleh siapapun. Yang penting apa? Menurut Matius adalah sikap berjaga-jaga dilakukan dengan kesungguhan. Allah tahu isi hatimu, jadi lakukan dengan benar, lakukan dengan tepat. Sehingga ketika kita berjaga, kita melakukan tanggung jawab kita melakukannya di dalam anugerah Allah. Yang kedua, Kitab Yesaya juga membawa berita yang berhubungan dengan bagaimana kita perlu berjaga-jaga dengan benar, yaitu pertobatan. Sebuah pertobatan mengindikasikan dua hal, bahwa kita mendapat kesempatan, dan yang kedua, Allah selalu menerima kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karenanya, ketika seorang mau berjaga-jaga dengan benar, dia harus memulai dengan sebuah pertobatan. Pertobatan menjadi penting karena menjadi langkah awal bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Allah. Dalam kelemahan dan keterbatasan, Yesaya memberikan kekuatan. Berjalan dalam terang Allah, kita akan dimampukan, kita akan dikuatkan. Hal yang ketiga, saudara, Paulus menegaskan kepada kita bahwa ada dua kemungkinan kehidupan. Anda mau hidup di dalam gelap atau Anda mau hidup dalam terang. Ketika Anda mau berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus, semua yang kegelapan itu harus ditanggalkan. Lalu mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Kehidupan yang terang, hidup yang kudus, sopan, bersama-sama di dalam anugerah Tuhan. Jadi berjaga-jaga dan supaya kita terjaga menanti kedatangan Kristus harus membuat kita siap, waspada, dan melakukan tanggung jawab iman kita. Tidak ada yang mudah, semua perlu perjuangan, semua perlu upaya. Tetapi di dalam terang Kristus kita bisa melakukannya. Kapan Yesus datang, kita tidak tahu. Tetapi yang paling harus kita siapkan adalah sikap hidup yang berjaga-jaga di dalam anugerah dan terang Kristus. Amin.